Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7 semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Tetap semangat kan? Pada kesempatan ini, materi yang akan kita bahas adalah materi seni rupa, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Menggambar merupakan kegiatan mengubah ide atau imajinasi dengan menggunakan alat dan teknik tertentu pada sebuah media. Objek-objek yang dapat kita gunakan sebagai inspirasi dalam menggambar dapat berupa objek flora, fauna, maupun alam benda. Flora adalah tumbuhan. Jadi, objek gambar flora adalah segala macam tumbuhan, bisa rumput, pohon ketela, pohon kelapa, pohon palem, maupun bagian-bagian dari tumbuhan tersebut, seperti bunga ataupun daun. Fauna adalah binatang, bisa binatang yang biasa hidup di air, seperti ikan, ubur-ubur, atau binatang lainnya. Bisa juga binatang yang biasa hidup di darat, seperti ayam, katak, gajah, ikan, dan lain-lainnya. Atau binatang yang biasa terbang di udara, seperti capung, kupu-kupu, maupun burung. Sedangkan yang disebut dengan alam benda adalah segala bentuk atau segala macam benda yang ada di sekitar kita. Benda yang tak hidup yang ada di sekitar kita, bisa meja, kursi, sepatu, tas, vas bunga, atau bisa juga batu ataupun gunung. Untuk mendapatkan hasil gambar yang baik dan mirip dengan aslinya, kita harus memperhatikan langkah-langkah, prinsip, dan teknik dalam menggambar. Yang akan kita bahas pertama adalah langkah-langkah menggambar. Langkah-langkah menggambar yang pertama, melakukan pengamatan, membuat sketsa, menentukan gelap terang, menentukan teknik menggambar, dan memberikan sentuhan akhir pada gambar tersebut. Yang kedua adalah salah satu prinsip menggambar, yaitu komposisi. Komposisi adalah penetapan atau aransemen unsur-unsur visual atau bahan dalam karya seni berbeda dari subjek. Ini juga dapat dianggap sebagai organisasi dari unsur seni menurut prinsip seni rupa. Untuk lebih jelasnya, komposisi adalah penataan objek yang akan kita gambar. Jadi bagaimana kita bisa menata objek tersebut menjadi objek yang bagus ketika kita ambil gambarnya. Itu adalah komposisi. Komposisi ada dua macam. Yang pertama adalah komposisi simetris. Komposisi simetris adalah penataan objek di bagian kanan dan kiri bidang gambar itu sama, seperti yang terlihat pada contoh gambar tersebut. Yang kedua adalah komposisi asimetris. Komposisi asimetris adalah penataan objek di bagian kanan dan kiri bidang tidak sama. Contohnya seperti di gambar ya. Sedangkan teknik-teknik menggambar diantaranya adalah teknik linier, teknik arsir, teknik Dussel, teknik pointillis, dan teknik blok. Teknik linier merupakan teknik menggambar dengan garis sebagai unsur utama, baik garis lurus maupun garis lengkung. Contohnya seperti di gambar ya.
Selanjutnya adalah teknik arsir. Teknik arsir merupakan cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang sehingga gambar terkesan 3 dimensi. Seperti terlihat pada contoh. Teknik selanjutnya adalah teknik pointillist. Teknik pointillist merupakan teknik menggambar dengan menggunakan unsur titik untuk membentuk gelap terang sehingga gambar terlihat 3 dimensi. Kalau yang tadi adalah teknik arsir itu menggunakan unsur garis, sedangkan yang teknik pointillist adalah menggunakan unsur titik, seperti pada contoh. Teknik selanjutnya adalah teknik Dussel. Teknik Dussel merupakan teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Alat yang digunakan biasanya pensil atau pensil warna, krayon, dan konte, seperti pada contoh. Jadi, teknik Dussel itu ketika kita memberi gelap terang pada gambar dengan menggunakan pensil, misalnya setelah selesai kita menggunakan pensil, baru objek itu nanti kita gosok menggunakan tisu, tangan, atau menggunakan kertas sehingga kesannya akan lebih halus. Itu adalah teknik Dussel. Kalau teknik arsir itu tidak kita gosok dan garisnya lebih halus, garis-garisnya terlihat. Kalau teknik Dussel itu tidak ada garis yang terlihat. Teknik selanjutnya adalah teknik blok. Merupakan cara menggambar dengan menutup objek menggunakan satu warna sehingga hanya tampak bentuk globalnya saja, atau biasa yang kita lihat dengan istilah siluet, seperti pada contoh ya. Setelah kita belajar tentang teknik-teknik menggambar, selanjutnya kita akan mengenal alat dan media menggambar. Yang pertama yang kita butuhkan adalah media gambar atau kertas gambar. Yang kedua, pensil. Yang ketiga, krayon. Yang keempat, konte. Konte adalah pensil yang terbuat dari arang, campuran arang, dan lilin. Dan yang terakhir adalah pensil warna. Sekian pengantar materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.